Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitri Utami. Saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian dari iman itu sendiri adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian kepada iman kepada Allah itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat. Ada tingkatan dalam beriman kepada Allah, yaitu qatmil, yaitu membaca saja. Yang kedua, tartil. Tartil itu adalah membaca dan memahami. Yang ketiga, hafiz, membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Selanjutnya, pengertian dari kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk dianjurkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Sedangkan pengertian suhuf adalah kumpulan wahyu yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Sebelum kita mengetahui kitab-kitab Allah itu, ada perbedaan dan persamaan antara kitab dan suhuf. Persamaannya, kitab dan suhuf kitab dan suhuf sama-sama wahyu Allah. Perbedaannya, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus meyakini kitab-kitab Allah dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dolalan ba'ida, yang artinya adalah, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selain kitab Allah juga menurunkan suhuf, yang berupa lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi yang menerima kitab suhuf, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kitab Allah berfungsi untuk menuntun manusia dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah diturunkan oleh kepada Rasul-Nya. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami memberi kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan mencari saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain.
Yang kedua, kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniainya. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan pedoman bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kitab selanjutnya, kitab yang terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Furqan ayat 1. Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, termasuk jin dan manusia. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah. Yang kedua, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Yang ketiga, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Yang keempat, kedudukan Al-Quran antara lain. Yang pertama, sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Fungsi dari kitab Al-Quran ini ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, untuk membangun kehidupan bermasyarakat, untuk menjalin kerukunan dalam hidup berkebangsaan dan bernegara. Ada juga hikmah dalam mengimani kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus kitab-kitab pada Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber daripada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankannya kewajiban-kewajiban agama seperti tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan yang baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.